Halo, salam satu data. Hari ini Mimin akan memberikan informasi atau menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait permasalahan pendaftaran P3K Guru. Nah, ini ada teman-teman yang bertanya, ini untuk kasus pelamar umum ataupun pelamar teman-teman yang lain yang memiliki kasus jabatan dan prodi pada dapodiknya ini tidak muncul ya. Jadi ada banyak yang bertanya, di sini muncul pilih salah satu pendidikan, tetapi di sini saya tidak bisa aktif karena di sini tidak muncul prodi pada dapodik dan jabatannya tanda strip. Nah, ini penyebab utamanya seperti apa? Ini dikarenakan kebanyakan ya, ini yang Mimin temukan adalah karena status pada info GTK teman-teman itu, status prosesnya itu masih menunggu pemeriksaan ya. Atau ada beberapa yang status verbal ijazah teman-teman itu tertolak oleh sistem. Kenapa tertolak oleh sistem? Karena ada perbedaan antara nama atau nomor ijazah atau nomor NIM atau prodi yang tidak sesuai dengan yang teman-teman inputkan ya. Jadi untuk kasus teman-teman yang di sininya tidak muncul untuk prodi atau jabatan sehingga tidak bisa memilih salah satu pendidikan, teman-teman silakan login ke info GTK-nya masing-masing ya. Kemudian teman-teman silakan cek di sininya, di status verbalnya ini, apakah teman-teman statusnya adalah masih menunggu proses pemeriksaan atau udah selesai ya. Nah, ini juga terjadi bagi teman-teman yang Mimin temukan sih rata-rata untuk pelamar kategori umum ya. Nah, jadi kalau muncul seperti ini, langkahnya adalah cek info GTK-nya dan pastikan bahwa statusnya ini sudah selesai. Nah, ada banyak yang ditolak ya. Jadi misalnya gini, punya teman-teman antara ijazah dan data pada dapodik berbeda. Misalnya di dapodiknya namanya panjang, tetapi di ijazahnya disingkat jadi pendek. Biasanya ada banyak kasus seperti itu. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Yaitu teman-teman menghubungi kampus teman-teman untuk melakukan updating data PDDikti melalui aplikasi feeder yang ada pada kampus masing-masing ya. Nah, kemudian baru teman-teman lakukan verbal. Nah, biar cepat bagi teman-teman yang bisa menggunakan metode API ya, itu silakan menggunakan metode API. Nah, kecuali bagi teman-teman yang memang mencari dengan metode API itu tidak ditemukan. Nah, jadi bagi teman-teman yang status verbalnya masih menunggu pemeriksaan, bagaimana caranya? Silakan konfirmasi ke admin dinasnya masing-masing untuk melakukan verbal ijazah. Nah, link verbal ijazah contohnya seperti ini. Nanti teman-teman itu wajib melakukan verbal ijazah yang dilakukan oleh admin dinas pendidikan masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Nah, jangan lupa ketika teman-teman mengupload ijazah itu adalah di sini ya. Pastikan dokumen yang dilampirkan adalah hasil scan ijazah asli dan bukan hasil scan dari fotokopi ijazah. Ingat ya. Teman-teman ketika mengupload di sini menggunakan metode API, pastikan yang di-scan itu adalah ijazah asli. Kemudian apalagi pastikan ijazah yang dilampirkan adalah ijazah S1 atau D4. Jangan melampirkan ke verbal ijazah itu ijazah S2 walaupun teman-teman punya ijazah S2. Akta 4 dan transkrip nilai tidak dijadikan pertimbangan, tidak perlu ya. Pastikan keaslian dari ijazah yang dilampirkan, bukan ijazah palsu. Nah, yang paling penting pastikan nama perguruan tinggi sama dengan nama perguruan tinggi yang tertera pada ijazah. Pastikan nama program studi atau jurusan harus sama dengan program studi yang ada pada ijazah. Pastikan nama dan tanggal lahir sesuai dengan nama tanggal lahir yang tertera pada ijazah jika dilampirkan ya. Kemudian pastikan nomor ijazah sama dengan nomor ijazah yang tertera pada ijazah. Pastikan nomor induk mahasiswa sama dengan nomor induk mahasiswa yang tertera pada ijazah. Nah, ini ya. Jadi bagi teman-teman semua yang menggunakan metode upload untuk ini, pastikan semua keabsahan teman-teman itu benar. Nah, setelah ini diproses oleh admin dinas teman-teman, nah nanti baru untuk kasus ini teman-teman refresh nanti akan muncul, sudah muncul prodi pada dapodik dan ininya data jabatannya nanti baru muncul ya. Jadi pastikan bagi teman-teman yang memiliki kasus seperti ini silakan dicek di info GTK-nya. Jika ada kesalahan di situ perbaiki sesuai dengan pesan kesalahan yang ada pada pesan penolakan ya dari sistem yang telah diverifikasi oleh admin dinas. Kemudian lakukan upload dan perbaiki datanya, gitu ya. Atau teman-teman bisa memastikan pengecekan data melalui PDDikti ya. Jadi di sini ada pddikti.kemdikbud.go.id/data mahasiswa. Nah, di sini teman-teman bisa mencari nama teman-teman di sini, kemudian nanti akan muncul nomor ijazahnya. Jadi pastikan penulisan nomor ijazah jika menggunakan titik, ikuti menggunakan titik.
terutama untuk NIM juga ya, nomor induk mahasiswa. Jadi ada beberapa ijazah yang ada tanda titiknya, teman-teman harus mengikuti sesuai sama persis dengan nomor ijazah yang tertera pada ijazah teman-teman gitu ya. Jadi ini adalah sekedar jawaban bagi teman-teman yang bertanya kenapa di prodi pada Dapodik saya tidak muncul. Semoga jawaban singkat dari admin bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar, akan kita bahas kembali ya. Atau teman-teman dapat join ke grup Telegram yang ada di bawah. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam satu data.